cuma asal-asalan doang kalau pengen masuk surga mah. Ya. Dan yang keempat, orang yang rajin sholat 5 waktu dengan sempurna ruku dan sujudnya serta wudunya, maka berjalan di atas siratal mustaqim itu bagai kilat yang tadi tuh sampai. Enak banget ya. Itu makanya hati-hati, jangan sampai kita berani meninggalkan sholat 5 waktu. Dan yang kelima, masuk surga nggak ditanya lagi, nggak tanya lagi. Siapa nih? Udah baik misalnya, udah masuk. Silakan lu pilih surga pintu yang mana. Ya enak banget. Itu bidadari udah cantik-cantik. Sini. Kita tidak masuk ke mana aja, ke PWRI, cewek cakep-cakepan dia. Wah bayar itu mah. Bayar dari dosa lagi. Katakan wah tinggal milih itu paling panjang, buat pendek, yang putih, yang kurus, yang gemuk, yang lebar. Ada itu sih ya pernah saya lihat, gitu. Udah tinggal milih dah tuh. Itu di surga mah nanti nggak bayar lagi, udah enak dah. Iya pilih. Pak Ramlani silakan pilih yang mana. Ada kaca. Kamu tahu pilih kita masuk surga juga. Wah lebih cantik lagi. Akhirnya bidadari itu jadi pelayannya. Aduh enak banget dah. Kalau cerita surga gitu. Di sini ya terus dah. Nggak bulan nanti udah ada dikit lagi. Dan siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, nah ini dia nih. Terusin dong dikit ya. Ya, pahala tadi kan pahalanya orang yang sholat 5 waktu masuk surga tanpa hisab. Dan ini, dan siapa yang meremehkan meninggalkan sholat 5 waktu akan dihukum oleh Allah dengan 15 siksaan. Gila, itu banyak amat ya. Satu lagi nggak sanggup disiksa mah. Ini mah 15 siksaan. 15 siksaan di dunia, dan 3 ketika mati, dan 3 kali dalam kubur, dan 3 ketika keluar dari kubur. Adapun yang di dunia, orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu akan dicabut berkah umurnya. Udah dah, kalau kita udah hidup dicabut berkah umur orang yang sholat. Sedang lihat kehidupannya. Udah orang ngomong apa nggak percaya bisa. Ini ngomong tentang gini nggak percaya. Tentang orang yang disiksa, orang yang meninggal sholat, ini nggak percaya, enggak. Kenapa? Udah berkah udah dicabut. Mau jalan ke madang nggak dikasih pahala pisan. Kalau orang yang ibadah mah masuk WC ada pahalanya. Mau tidur bacaan Qur'an 3 kali segala macam semua ada pahalanya. Tapi kalau nggak sholat mah umurnya udah dicabut, di berkah umurnya dicabut. Dan siksa di sini, adapun yang di dunia dicabut 3 macam siksaan ketika di dunia ini orang yang sholat. Yang kedua, dihapus tanda orang soleh di mukanya. Terus siksaan yang perlu yang di dunia tuh 3 siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, yang 3, tiap amal yang dikerjakan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan ini? Jadi orang yang nggak sholat itu dalam kitab aja di sini kitab nggak percaya dibaca di kitab ini. Kadang-kadang nggak percaya sih. Wah belagu buat ngomong gitu katanya. Kalau dibagi gua itu mah enggak menyinggung mah. Tuh silakan. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu siksaannya tiap amal yang dikerjakan tidak diberi pahala. Mempanen gini itu pahalanya gede. Ngasih jajan anak, ngasih kopi ini pahalanya lebih besar lagi daripada kita memberi sedekah anak yatim, fakir miskin, sedekah jariah, itu lebih besar lagi pahalanya ngasih anak ini. Terus nggak sembahyang, nggak dikasih pahala, lo rasain lo. Orang yang nggak sholat tidak akan dikasih pahala oleh Allah, walaupun itu ngasih bini pahalanya gede. Ya, jadi ini ketika di dunia siksaannya begitu, siksaannya ringan itu mah nggak dikasih pahala doang. Dan yang keempat, doanya tidak dinaikkan ke langit. Orang yang kagak sholat itu doanya tidak dinaikkan ke langit. Bagaimana sih kalau nggak diterima? Ya Allah, saya ini susah amat ya Allah. Anak mau sekolah, usaha ini juga banyak keperluan ya Allah. Itu doa, ceritanya dia. Orang nggak sholat nggak apa? Ya Allah, berilah saya rezeki ya Allah. Dia nggak sholat, kagak diterima, tidak dinaikkan ke langit. Tuh, udah jelas kalinya, udah jelas. Dan yang kelima, tidak dapat bagian dari orang-orang solihin.
Misalnya ente mati nih, siapa yang mati? Mati duluan. Kasarawan mati, mati pada di Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, kita mati enggak orangnya, kita matinya waktu itu enggak pernah sholat, disolatin enggak disampaikan untuk pahalanya, pahala sholatnya dizikirin. Orang yang enggak sholat hidupnya nih, waktu di dunianya enggak sholat, terus dia mati belum tobat matinya, maka dia dizikirin jangankan 7 hari, 1000 malam 1000 hari juga nggak bakal diterima, nggak bakal disampaikan. Yang di dunia mah dia bersiksa terus dikubur. Kan orangnya orang di dunia lagi zikir, enggak, gua mau nggak sampaikan, bunuh bohong-bohongan, yo rasain ya. Hati-hati ya, ini jangan meremehkan sholat, karena orang Islam itu kewajibannya sholat, puasa, zakat, pergi haji kalau mampu. Itu yang sholat tuh yang gratis lah, nggak pakai duit nggak apa ya kan, puasa gratis nggak pakai duit, untuk surga mau udah kerjakan ya. Di situ, jadi di sini 5 siksaan ketika di dunia. Yang kelima, tidak dapat bagian dari doa orang yang solihin. Siap-siap dah, orang mati belum tobat, siap-siap di akhirat tidak akan mendapat nikmat sedikit pun, walaupun diajiin, dizikirin, dibacain Quran. Ya, dibacain Quran 7 malam misalnya 40 hari enggak bakal disampaikan. Kalau nggak percaya, ini kitabnya ada, ini silakan baca dewekan udah ya. Kalau percaya, kalau nggak percaya juga, gua mah nggak percaya bisa. Sudah lu jadi kubur loh. Ini kan hadis Rasul ya, gitu. Adapun hukuman yang terkena pada ketika mati, yaitu ada 3 macam nih waktu mati nih. Mati di waktu mati disiksa tuh orang Ismail mah. Ya. Waktu matinya, karena ini udah malam, besok bulan Rebo, karena masih Rebo, besok masih bulan Rajab ya. Jadi untuk besok malam Rebo itu hukuman bagi orang yang pada ketika dia mati, orang yang kagak sholat matinya akan disiksa oleh Allah. Ada 3 macam yaitu siksaan ketika dia mati ya. Karena mereka ini bersambung, ngaji menjadi banyak-banyak, nanti lupa ya. Jadi ingetin, jadi 5 siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, iya kita ini terakhir. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat belum tobat itu dicabut keberkahan umurnya. Yang pertama itu siksaannya. Yang kedua, dihapus tanda orang soleh di mukanya. Itu kelihatan dah ya, orang sembahyang mah mukanya keserem, kadang-kadang campur setan gitu, kadang-kadang gitu ya. Yang ketiga, tiap amal yang dikerjakan tidak diberi pahala sedikit pun. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, bekerja, berbuat ibadah apapun, sedekah segala macam, tidak diberi pahala oleh Allah. Dan yang keempat, doanya tidak dinaikkan ke langit, nggak diterima. Dan yang kelima, tidak dapat doa dari orang-orang sholihin. Nah, ya, kelima dah. Besok 3 macam hukuman bagi orang, 3 macam ketika dia mati. Orang yang meninggalkan sholat belum tobat ya. Sambung besok ya. Ya, karena ngajinya lama-lama dah. Ini udah. Ya, mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meringan dalam ibadah sholat. Kan sholat berat banget, berat. Kalau kita udah diringankan, ya Allah, mudahkanlah ibadah kami. Loh, banyak doanya gitu. Ya Allah, tambahkan rezeki kami, mudahkanlah ibadah kami. Ya Allah, kuatkanlah iman dan Islam kami. Karena kita orang Islam, dia ditambahkan iman. Karena orang Islam kalau nggak ditambahkan iman makin lama makin kurang, ya udah sampai mati nggak mau tobat, nggak udah gitu. Makanya di sini dalam kitab Al-Jawahir menjelaskan kita jangan sampai berani sebagai orang Islam meninggalkan sholat 5 waktu ya. Mudah-mudahan saya sampaikan ini nggak ada sedikit pun saya nyinggung, ada. Ini karena bulannya bulan Rajab, bulannya bulan sholat, amanah Allah Rasulullah untuk mengambil kewajiban sholat, maka saya menerangkannya yaitu tentang sholat. Besok malam Rebo kalau nggak habis jam sambung lagi karena masih panjang nih, masih panjang ya. Jadi ingetin ya, yang udah doyan sholat, yang udah istiqomah
istiqomah. Jangan lupa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita nggak tahu umur kita sampai apa enggak ke bulan Ramadan ya. Apalagi kita sering sakit-sakitan, kadang-kadang ngebungkus sesak napas, kadang-kadang badan lemes, kadang-kadang nggak ada wae. Ada udah tua mana ya, udah ada yang kita rasa nggak tahu soalnya gara-gara lemes doang dikerokin nggak bangun lagi, ada banyak gitu ya. Makanya mati itu nggak perlu sakit, mati itu nggak nunggu tua ya. Mati nggak nunggu sakit dulu, nggak nunggu tua dulu, nggak. Mati itu kapan saja. Kadang-kadang orang abang tidur di oleh-oleh nggak ada, lah lagi sorenya ngobrol apa jam 11 malam, pas dibangunin langsung meninggal, mati dah. Kemarin tuh Pak Muhammad orang tuanya maknya masih ngobrol sorenya, masa pagi-pagi habis sholat subuh. Bagus itu habis sholat ya, habis sholat subuh ternyata nggak pakai sakit lagi, langsung koma tuh ya. Makanya bacaan Nabi kalau sholat, kalau mau tidur jangan lupa bacaan, baca doa Qul 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Malikin nas, wa ilahukum sampai ku bismillah 21 kali. Tuh jangan ditinggal ya. Dan mudah-mudahan ini saya menyampaikan ini bukan lagi menggurui, bukan. Ini mau mengingatkan sesama kita orang-orang Islam ya. Bukan saya lagi ngajarin, bukan saya jadi guru, bukan. Ini mau mengingatkan supaya kita nanti sama-sama ngeron nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, saling sapa menyapa. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dalam pengajian ini kita mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Diterima amal ibadah kita, diterima iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia ini, bapak kita nih, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, dilapangkan kuburnya. Makanya setelah pengajian ini kita kirim hadiah zikir kepada untuk orang tua kita masing-masing ya. Mudah-mudahan ini semuanya benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, salahnya datangnya dari lidah saya. Artinya semuanya ini yang mudah-mudahan dibenarkan oleh Allah. Allah di sini saya tidak daya dan upaya, tidak ada kekuatan, saya termasuk hamba yang doib. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.